anggap aja 1 tahun lebih, tapi untuk 2 tahun awalnya itu kan bukan fokus ke UI UX, ada banyak, ada programming, ada graphic design gitu. Jadi benar-benar masuk ke profesi dengan kontrak kerja UI UX ya ini 1 tahunan lebih. Oke Kak. Terus lanjut Kak, apa sih yang dibutuhkan oleh pengguna UX? Apa aja nih Kak yang dibutuhkan? Oleh apa? Pengguna UX? Ya, oleh UX designer. Yang dibutuhkan dalam artian apa ini? Teorinya, skillnya atau toolsnya? Skillnya Kak? Skillnya ya. Oke. Kalau skillnya sendiri sih pastinya ke ini ya, apa namanya ya, teori-teorinya dulu. Teori bisa ke ini, UX law, bisa heuristic evaluation, bisa mendalami framework, desain kayak design thinking, desain sprint, ada double diamond kayak gitu didalami. Terus juga UX research juga sih perlu didalami. Kalau UX research itu ada kayak metode research-nya itu apa aja, terus kapan aja pakai itu gitu. Kalau Habis double itu diamond itu dasar itu? apa? Double diamond itu materi dasar atau gimana? Itu salah satu framework dalam framework design. Oh, framework di sini. Dalam kan ada banyak jenisnya kan, ada design thinking, ada double diamond, ada design sprint. Nah itu pemakaiannya sebenarnya fleksibel sih, mau pilih yang mana tergantung kebutuhan timnya aja gitu. Oh, oke Kak. Terus lanjut nih Kak. Hal apa saja yang biasa dilakukan untuk mendapat inspirasi sebelum mendesain? Inspirasi sebelum desain. Iya. Mungkin sebelum ke inspirasi ke problemnya dulu sih. Jadi harus tahu masalahnya itu apa. Oh, ke Habis problemnya. dapat masalah yang benar, bikin solusi yang sesuai sama masalahnya. Jadi solusinya menjawab masalah struktural gitu. Oh, Kalau udah dapat solusinya, udah dapat idenya kayak apa, UX misal fitur-fiturnya kayak apa aja, terus cara flow-nya seperti apa. Oh iya, sama ini, itu kan brainstorming ide kan. iya Kak. Itu mungkin bisa pakai ini juga apa namanya, kompetitor analis metodenya. Di kompetitor analis itu kita nyari kompetitor terus kita analisa SWOT-nya, strength-nya itu mana aja, kekuatannya, terus kurangnya apa, opportunity yang lebih yang bisa kita pakai apa kayak gitu. Bisa juga itu lebih ke ini sih, lebih ke fungsional sih biasanya. Lebih ke fungsionalitas fiturnya seperti apa, idenya. Nah, kalau udah masuk ke desainnya, itu baru nyari referensi kayak gitu itu, Behance, Instagram, visualnya gitu, Oh, iya. Oke Kak. moodboard gitu. Terus lanjut nih Kak. Bagaimana cara kita untuk menghasilkan desain yang baik? Kan ada kesalahan-kesalahan desain gitu Kak. Hmm. Oke, kalau di UI UX bisa dibilang ada 3 hal yang perlu dipelajari kalau menurutku. Karena ini kan user interface kan, itu kan nggak jauh dari graphic design. Jadi kalau UI jangan lupa juga untuk mempelajari basicnya graphic design. Basicnya graphic design itu kayak alignment, terus proximity dan lain-lain, layout and composition itu perlu dipelajari. Habis itu kita paham, baru lanjut ke apa namanya? Karena kan UI UX kan ke fungsional juga kan, user experience. Perhatikan apa namanya? Law dari UX-nya sendiri. Ada UX law, ada heuristic, usability heuristic namanya. Nah, setelah itu secara fungsionalitas sudah benar semua, secara UX-nya udah benar. Nah, pas masuk ke visual, nah dipakai
basic of graphic design. Selain itu juga perhatikan device-nya apa. Misal device-nya Android, device-nya web, device-nya iOS. Nah, kita juga punya patokan sendiri-sendiri itu untuk tiap device. Kalau misal website itu kan ada patokannya grid system, atau bisa cari referensi untuk apa namanya teknisnya, apa aja batasannya. Kalau iOS pakai human interface. Human interface. Human interface design ya. Apa itu? Lupa aku. iOS pakai itu. Kalau Android pakai material. Jadi patokannya di situ sih. Oh, oke, Kak. Kita perlu tanya juga ke, mungkin kalau udah kerja sama developer, kita tanya juga batasannya seperti apa aja. Karena untuk tiap teknologi yang mereka pakai itu mempengaruhi posibilitas kita dalam membuat sesuatu. Oke. Terus lanjut nih, Kak. Seberapa penting sih feedback dari pengguna? Feedback dari pengguna ya. Oke. Itu penting banget kalau dibilang berapa penting 1 sampai 10 itu penting banget. Karena kita kan ngebikin sesuatu kan untuk si usernya gitu. Nah, ketika user ini suka dengan apa yang kita berikan, itu mereka akan menggunakan aplikasi kita lebih banyak. Dan lebih banyak user yang akan aktif di app kita. Yang mana kalau banyak user yang aktif, itu bagus juga untuk segi bisnis dari aplikasinya. Karena kan penggunanya udah banyak, nanti di situ bisa kayak kasih paket apa gitu, kayak yang mana nanti ujungnya ke pembelian. Nah, kalau misal bayangkan aja kalau apa yang kita bikin itu nggak sesuai sama yang dipengenin user. Siapa sih user yang mau pakai? Malah nggak ada yang pakai kan. Bahkan yang pakai pun nggak ada. Gimana caranya kita monetizing bisnisnya kayak gitu. Penting banget itu. Karena di situ feedback itu kan ada banyak kan. Feedback secara UI UX-nya. Secara UI UX itu kan secara apa ya? Secara kemudahan pemakaian, secara keindahan dari app-nya. Terus feedback-nya juga kadang ke ini arah market fit-nya. Jadi misal kita punya startup-nya ini itu terkait apa ya? Terkait jual beli tanaman langka. Nah, itu juga kita validasi ke usernya. Mereka itu kira-kira butuh nggak kayak gini itu? Jual beli kayak gini. Nah, kalau mereka ternyata belum butuh, itu kan menjadi apa ya? Insight untuk kita untuk tahu ternyata ini nggak market fit nih solusi yang kita kasih. Harusnya kita agak berubah bisnisnya kayak gitu. Feedbacknya banyak hal sampai ke bisnis juga. Iya, Kak, kalau ada feedback yang kurang bagus gitu, kritik disuruh perbaikin, jadi kita memperbaiki lagi ya, desainnya gitu. Untuk feedbacknya diolah dulu ya, jangan langsung diperbaiki, karena makanya untuk dapat feedback dari user itu kita perlu jumlah sampel gitu. Minimal 5 gitu. Nah, dari 5 itu kan nanti bakal diketahui feedback mana yang paling banyak. Kalau feedback jenis A itu ternyata ada 4 user yang komplain. Feedback jenis B cuma 1 user. Nah, itu nanti bakal diolah lagi mana yang kira-kira make sense untuk kita pakai untuk iterasi aplikasinya, untuk didesain lagi. Bisa jadi kan user ngasih feedback, tapi itu feedbacknya nggak make sense. Nah, kalau nggak make sense, apa ya tetap dikerjakan, yang enggak kan ya. Oke, Kak. Terus, Kak, yang untuk aplikasinya atau web yang Kakak desain sudah berapa banyak, Kak? Beberapa banyak. Oh, banyak sih. Sudah banyak. Berapa ya? Contohnya apa, Kak? Kalau mungkin aku bilang per project aja kali ya. Jadi karena ini kan aku baru 1 tahun habis lulus kuliah kan. Jadi dulu di masa kuliah itu ada berapa? Kira-kira kalau pas zaman kuliah itu 7 gitu deh. Ya, kita harus gitu. Dan 7 lebih ke website sih. Terus habis lulus, nah ini kebetulan aku kan kerja di startup kan. Nah, di startup ini basically aku mengerjakan semuanya gitu sih. Hampir semuanya. Semua halaman website,
semua halaman dan fitur di aplikasinya. Sama ada berapa project ya? 3 project selama setahun ini. Yang UI UX ya. Jadi yang waktu selama kuliah kakak udah nyelesain 7 project kak? Iya, paling aku, soalnya aku bukan tipikal yang menghabiskan untuk project aja gitu, ada kegiatan lain gitu. Oh, oke. Terus untuk yang contoh desainnya boleh saya lihat tuh kak? Untuk desain yang aku kerjain ya. Iya, Oh, di ini aja apa namanya? Website Relief. website Itu basically aku yang ngerjain. Relief, RILIV. RILI. Yang homepage-nya itu juga aku yang ngerjain. Sebentar kak. Sebentar. Aplikasi cerita tidur ya kak? Apa aplikasi Ya, itu. cerita tidur konseling online ya kak? Ya, Oke. Ini semua kakak yang ngerjain ya? hampir semuanya, tapi nggak semuanya. Siap kak. Yang ini sih, eh, yang halaman itu, terus yang ada di atas navbar itu kan ada ini kan, consulting, meditation, sama company itu. Nah, itu 4 itu aku yang ngerjain. Oh iya iya. Beranda, meditation, counseling, real for company. Kak, terus kak, apa kakak punya kebiasaan untuk mempertimbangkan kontrol desain? Apa itu kontrol design? Kayak apa ya? Mempertimbangkan desain gitu kak? Sebuah Konteksnya apa ya? Soalnya banyak banget konteksnya mempertimbangkan ini. dalam UX, Hmm. Kalau itu udah pasti sih pertimbangan di UX-nya. udah pasti ya Kak, kalau Hmm. kontrol desain. Terus kak, apakah dalam mendesain itu menggunakan filosofi kak? Selalu nggak? Filosofi. Filosofi, filosofi desain gitu? Nggak ada ya filosofi desain itu. Nggak ada ya? Iya. Ya pakai ini aja apa namanya. Teori-teori yang udah ada kayak UX Law atau usability heuristic, basic graphic design. Kalau filosofi itu lebih ke logo paling. Filosofi logo. Oh, logo ya kak? Oke nih kak Habib, udah sepertinya udah cukup pertanyaan-pertanyaan dari kelompok saya juga sudah tidak ada lagi yang bertanya. Oke. Makasih banyak ya kak sudah Oke. memenuhi permintaan saya. Oke, nggak apa-apa. Maaf kak mengganggu waktunya kak. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa. Oke, terima kasih ya kak Habib sekali lagi. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Salam.